tinggal. Jika tidak ada keluarga, pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam surat wasiat, jika tidak ada keluarga, kemudian jika tenaga kerja itu memberi surat wasiat kepada seseorang, maka uang jaminan kerja itu diberikan kepada orang yang menerima wasiat tersebut. Tapi jika tidak ada, maka jika itu akan diberikan kepada perusahaan untuk atau pihak lain guna pengurusan pemakaman. Kemudian berapa sih biasanya biaya jaminan kematian? Kalau berdasarkan dengan PP nomor 28 tahun 2002, ada dua, yaitu santunan yang pertama berupa santunan sebesar 5 juta, yang kedua biaya pemakaman sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kita ke jaminan hari tua atau JHT. Jaminan hari tua adalah penerimaan penghargaan yang diterima sekaligus dan atau secara berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau setelah berusia 55 tahun. Apabila tenaga kerja meninggal dunia sebelum berusia 55 tahun tetapi belum menerima JHT, maka JHT diterima oleh janda atau duda atau anak yang ditinggal secara sekaligus atau sebagai lumsum. Untuk besarnya JHT yang dibayarkan adalah keseluruhan iuran yang telah disetorkan beserta pengembangannya. Kemudian untuk proses pembayaran ada dua tahap, yaitu sekaligus yang besarnya kurang dari 3 juta atau secara berkala selama 5 tahun lebih dari 3 juta. Kemudian saat masih apabila masih bekerja saat mendapatkan usia 55 tahun, saat pekerjaan itu masih bekerja berusia 55 tahun, JHT dapat dibayarkan pada saat usia 55 tahun atau saat berhenti bekerja. Jadi kalau sebenarnya kan jaminan hari tua itu kan diberikan pada saat usia 55 tahun. Seandainya kalau dia bekerja lebih dari 55 tahun seperti 60 tahun gitu, dia bisa meminta jaminan hari tuanya itu saat di usia 55 tahun atau saat dia pensiun atau pada saat usia 60 tahun tersebut. Mengalami cacat total sebelum 55 tahun akan diberikan JHT sesuai haknya. Kemudian yang ketujuh, berhenti bekerja sebelum berusia 55 tahun, maka JHT diberikan dengan syarat masa peserta JHT sekurang-kurangnya 5 tahun atau melewati masa tunggu selama 6 bulan terhitung sejak tenaga kerja bersangkutan berhenti bekerja. Sedangkan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan, JPK diberikan kepada tenaga kerja atau suami istri yang sah dan anak-anak sebanyak 3 orang. Ini berarti kan untuk jaminan tenaga kerja ini, jaminan pemeliharaan kesehatan ini selain diberikan kepada pekerja juga kepada keluarga pekerja. Kemudian ada paket pemeliharaan kesehatan, yaitu pelayanan tingkat dasar yang merupakan pelayanan peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit preventif, dan penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. JPK yang diberikan oleh Jamstek meliputi rawat jalan tingkat pertama yang merupakan semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian perawatan tingkat lanjut, yaitu merupakan rujukan lanjutan dari rawat jalan tingkat pertama. Kemudian rawat inap, yaitu pemeliharaan kesehatan rumah sakit di mana penderita harus tinggal sedikitnya 1 hari berdasarkan rujukan dari pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merupakan rumah sakit pemerintah daerah pusat atau rumah sakit swasta. Untuk pemeriksaan persalinan, kehamilan, dan pertolongan persalinan, baik persalinan normal atau tidak normal atau gugur kandungan. Penunjuk diagnostis, yaitu pemeriksaan dalam menegakkan diagnosa yang dipandang perlu, yaitu pemeriksaan laboratorium atau radiologi, penunjang diagnosa lainnya.
Kemudian adanya pelayanan khusus, yaitu perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, seperti kacamata, protesi gigi, alat bantu dengar, protese anggota gerak atau protese mata. Yaitu gawat darurat. Kemudian gawat darurat yang merupakan adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis secara segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita. Itu untuk JPEG, jaminan pemeliharaan kesehatan. Di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke program prosedur pendaftaran jam sostek. Kalau tidak, saya lanjutkan. Untuk program dan prosedur pendaftaran jam sostek. Program jam sostek untuk tenaga kerja waktu tertentu atau PKWT diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 150 Men 1999. Program jam sostek yang wajib diikuti oleh PKWT yaitu kurang dari 3 bulan wajib diikutsertakan dalam program JKK dan JK. Kemudian yang dipekerjakan 3 bulan atau berturut-turut atau lebih sekurang-kurangnya 20 hari dalam sebulan wajib disertakan JKK, JK, JHT, dan JPK. Besarnya iuran ditetapkan berdasarkan upah sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 bulan kalender. Kemudian untuk ketentuan program jam sostek pada tenaga kerja harian lepas diwajibkan pula bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja borongan. Kemudian bagi tenaga kerja borongan yang telah bekerja 3 bulan berturut-turut atau lebih, dasar penetapan iuran jam sosteknya upah iuran borongan yaitu upah sebulan dihitung dari rata-rata upah 3 bulan. Itu untuk upah borongan ya. Tergantung keadaan cuaca. Untuk borongan itu ada beberapa tipe kan ya. Ada yang upah borongan yang dia tidak tergantung cuaca, ada juga yang tergantung keadaan cuaca yang pada babak sebelumnya sudah kita bahas, yaitu untuk tergantung keadaan cuaca upah sebulan dihitung dari rata-rata 12 bulan terakhir. Ini. Tapi jika upah sebulan dari perhitungan di atas lebih kecil dari upah minimum, dasar perhitungannya iuran menggunakan upah minimum. Biasanya ini upah minimum regionalnya. Kemudian untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tahun tertentu, masa kerjanya kurang dari 3 bulan maka diwajibkan dalam JK dan JKK. Jika lebih dari 3 bulan wajib mengikuti JKK, JK, JPK, dan JHT. Kemudian untuk pelaksanaan program jam sostek pada tenaga kerja sektor konstruksi diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 196 Men 1999. Kemudian tenaga kerja konstruksi itu terdiri dari 3 poin di sini, yaitu tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Tenaga kerja konstruksi biasanya terikat hubungan kerja hanya untuk satu proyek ini tertentu dan akan berakhir hubungan kerja setelah proyek yang dikerjakan selesai. Itu untuk tenaga kerja konstruksi. Dalam sektor jasa konstruksi dikenalkan istilah yaitu pertama pengguna jasa konstruksi, yaitu orang yang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pekerja atau pemilik pekerja atau proyek yang memerlukan jasa konstruksi. Yang kedua yaitu penyedia jasa konstruksi, yaitu orang atau perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi atau pemborong pekerja atau kontraktor. Sedangkan untuk besarnya iuran kepesertaan yang harus dibayarkan penyedia jasa adalah untuk jaminan JKK-nya 1,74% dari upah bulanan, jaminan kesehatannya ini 0,3% dari upah sebulan, untuk jaminan hari tua 5,7% dari upah sebulan atau 37% ditanggung oleh penyedia jasa dan 2% ditanggung oleh pekerja. Untuk
JPK-nya 6% dari upah sebulan untuk yang sudah berkeluarga dan 3% untuk yang belum berkeluarga. Gitu. Untuk ini program dan prosedur pendaftaran jam sostek. Untuk jam sostek ini ada yang perlu ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Gimana teman-teman? Sudah ngantuk kah? Apa sudah lapar kah? Ada yang perlu didiskusikan untuk masalah jam sostek ini? Atau mungkin di modulnya ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke modul 9. Ini adalah modul terakhir sebelum ujian. Di modul 9 ini kita akan membahas masalah pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Bayaninya belum baca ya modul 9-nya. Sudah ini saya jelaskan untuk sekilas. Nanti kalau memang ada pertanyaan nggak apa-apa Mbak, nanti ditanyakan aja di Facebook, nanti saya jawab di sana. Untuk pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk peraturan keamanan kerja adalah peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja, keselamatan kerja, dan bahaya kecelakaan kerja. Beberapa aturan baku berupa standar operasional bekerja berupa penerapan sistem manajemen mutu. Seperti yang kita tahu kan, sekarang kita mengenal ISO gitu ya Mbak ya. Ada yang ISO 9001 2000 itu tentang menjamin kualitas produk di dalam memuat standar operasional kerja yang memberi jaminan kesehatan kerja dan kualitas proses penanganan operasional. Kemudian ada juga ISO 14000 yang dia mencakup masalah standar lingkungan kerja agar tercipta suasana kerja yang aman di tempat kerja, terutama penanganan limbah beracun. Kemudian jika pengusaha tidak memperhatikan atau tidak memenuhi kewajiban dalam menjaga keselamatan kerja, maka pengusaha wajib mengganti kerugian yang menimpa pekerja. Jadi kalau seandainya ada di suatu perusahaan gitu mereka tidak memperhatikan masalah limbahnya. Jika suatu ketika karyawannya tertimpa masalah kesehatan, maka pengusaha itu wajib mengganti kerugian yang menimpa pekerja tersebut. Kemudian kewajiban pengusaha untuk mengganti kerugian kepada pekerja dan memberi tunjangan kepada keluarga diatur dalam peraturan tentang ganti rugi pekerja pada tahun 93, diganti lagi dengan Undang-Undang Kecelakaan Nomor 9 Tahun 74 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 51 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Nomor 3 Tahun 1949. Kemudian untuk perlindungan kesehatan bagi pekerja bertujuan agar pekerja terhindar dari pemerasan atau eksploitasi dari pengusaha maupun dari dampak buruk di tempat bekerja yang menimbulkan gangguan kesehatan. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 74 Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 memuat aturan-aturan dasar mengenai pekerja anak, pekerja orang muda, pekerja anak, pekerja orang muda dan wanita, waktu kerja dan waktu istirahat dan tempat kerja. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 itu memuat tentang larangan melakukan pekerjaan bagi anak. Kenapa dibuat hal tersebut? Itu karena melihat karena kondisi fisik anak masih lemah untuk menjalankan pekerjaan apabila pekerjaan yang berat, dan untuk menjaga kesehatan dan pendidikan bagi masa depan anak. Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja, ini ada
6 poin. Tempat kerja adalah tiap ruang atau